Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek citizen kami yang berjudul Analisis Naratif Bagaimana Media Sosial Mempengaruhi Opini Publik dan Partisipasi Politik di Era Digital. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu pertama ada Muhammad Rizky Fa'adilah dengan NIM akhir 02, kemudian ada Muhammad Alfiansyah dengan NIM akhir 04, Ainun Najwa dengan NIM akhir 10, Sain Kusumaningrat 26, Joshua Estomihi Pakpahan 40, Rafikianda Atarizki 52, Mukliskia Tegar dengan NIM akhir 60, Ilham Ambia Muhammad dengan NIM akhir 82, Raja Raffi Rabani dengan NIM akhir 112, Muhammad Angga Ramadan dengan NIM akhir 31, Azahra Fitri Ramadanti dengan NIM akhir 56, serta yang terakhir yaitu Damar Bayu Hanugrah dengan NIM akhir 88. Baik, itu merupakan anggota kelompok yang ada di kelompok 9. Baik, langsung saja kita langsung ke pemaparannya, yang mana pertama di sini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya dengan rekan saya yaitu Aulia. Untuk bagian latar belakang ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, mengikuti perkembangan zaman, khususnya media sosial. Media sosial telah mengubah cara pandang komunikasi, di mana media sosial dapat berkomunikasi secara luas tanpa terhalang oleh waktu dimanapun dan kapanpun, serta membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika politik dan opini publik khususnya di Indonesia. Media sosial telah menjadi platform utama yang mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dengan isu-isu politik dan cara mereka berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini dari semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, diskusi politik, dan alat mobilisasi massa. Nah, platform seperti media sosial itu seperti Facebook, kemudian Twitter, dan Instagram sering digunakan untuk menyebarkan berita. Nah, setelah menyebarkan berita, mereka biasanya membentuk opini serta menggalang dukungan terhadap suatu kebijakan atau kandidat politik. Nah, biasanya fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik, baik secara positif maupun negatif. Namun, di sisi lain, media sosial memungkinkan partisipan politik yang lebih inklusif dan demokrasi. Namun, di sisi lain, partisipan juga rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax yang mempengaruhi opini publik secara tidak objektif. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaruh media sosial terhadap opini publik dan partisi politik agar dapat memanfaatkan secara bijak dalam kehidupan demokrasi. Dalam hal tersebut, penggunaan media sosial juga tidak hanya menjadi penyebaran informasi, namun juga sebagai alat yang efektif untuk propaganda dan agitasi. Jadi propaganda sering dilakukan lewat kampanye terstruktur yang menggunakan narasi tertentu untuk membentuk suatu persepsi publik. Sementara agitasi lebih berfokus untuk membangkitkan respon emosional seperti ketakutan atau kemarahan guna mempercepat mobilisasi massa. Hal ini bisa dilihat dalam unggahan yang memanfaatkan sentimen publik terhadap isu-isu sensitif seperti ketidakadilan sosial, korupsi, atau konflik politik. Dalam hal itu, pemahaman yang kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial menjadi sangat penting supaya masyarakat menyaring dan menilai secara objektif berbagai narasi yang muncul di ranah digital. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah yang mana berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan, ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, yang mana meliputi diantaranya ada pertama pengaruh media sosial.
Kemudian yang kedua ada penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Yang ketiga ada dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dalam politik. Yang keempat ada kurangnya kesadaran dan literasi digital dalam mengolah informasi politik. Dan yang terakhir ada efek filter bubble dan echo chamber. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah kami di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh nyata media sosial terhadap opini publik dan partisipasi publik dalam dunia politik? Kemudian yang kedua, sejauh mana media sosial berperan dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu politik di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana media sosial berpengaruh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau kandidat politik? Yang keempat, sejauh mana tingkat literasi digital masyarakat dalam memilah informasi politik di media sosial? Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh algoritma media sosial dalam membentuk pola konsumsi informasi pengguna. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai pendahuluan yang akan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Sayan. Di sini saya Aulia Hoyrunisa, NIM 33372220065 yang sebelumnya tidak tersebutkan namanya oleh rekan saya, akan mempresentasikan terkait tujuan penelitian. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik dalam konteks isu-isu politik di Indonesia, baik melalui konten organik maupun terstruktur, seperti kampanye politik digital, propaganda, dan agitasi. Yang kedua, mengidentifikasi peran media sosial dalam meningkatkan suatu atau menurunkan partisipasi politik masyarakat, serta mengevaluasi sejauh mana platform digital berkontribusi terhadap keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Lalu yang ketiga, menggambarkan dinamika algoritma media sosial dan dampaknya dalam menciptakan filter bubble dan echo chamber, serta bagaimana hal ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan atau tokoh politik tertentu. Yang keempat, mengeksplorasi pengaruh influencer dan buzzer politik dalam mempengaruhi persepsi publik, serta memahami sejauh mana opini mereka mampu membentuk narasi dominan di ruang digital. Lalu yang kelima, tingkat literasi digital masyarakat khususnya dalam kemampuan memilah informasi politik di media sosial dan menganalisis keterkaitannya dengan kualitas opini publik dan partisipasi politik yang sehat. Lalu yang keenam, menganalisis struktur jaringan komunikasi politik di media sosial termasuk bagaimana interaksi antar akun seperti replay, mention, dan retweet membentuk pola komunikasi publik, polarisasi, serta penyebaran isu-isu politik tertentu. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi strategis untuk pemanfaatan media sosial secara bijak, baik untuk masyarakat umum, pembuat kebijakan, maupun aktor politik agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi digital di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik terkait media sosial dan politik. Yang pertama itu manfaat teoritis, menambah literatur dan referensi penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap opini publik, partisipasi politik, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan serta kandidat. Memberikan pemahaman tentang filter bubble, echo chamber, serta peran influencer dan buzzer dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik. Selanjutnya, memberikan wawasan tentang peran algoritma media sosial dalam pola konsumsi informasi politik, serta bagaimana proses kurasi, penyebaran informasi, propaganda, agitasi, dan misinformasi membentuk opini publik dan mempengaruhi politik masyarakat. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi digital dalam menyaring informasi politik di media sosial, membantu masyarakat mengenali potensi bahaya dari media informasi, hoaks, serta pengaruh negatif dari filter bubble dan echo chamber. Lalu manfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, yaitu memberikan wawasan mengenai cara efektif memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kebijakan yang akurat dan transparan, menjadi landasan untuk merancang regulasi yang mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye politik
agar lebih sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada manfaat bagi aktivis dan organisasi sosial. Memberikan panduan strategis dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi politik yang objektif dan inklusif, mendorong kampanye sosial yang lebih efektif, dan memanfaatkan platform digital secara positif. Selanjutnya ada manfaat bagi akademisi dan peneliti, yaitu untuk menjadi bahan kajian tambahan untuk penelitian yang berfokus pada media sosial, politik, dan komunikasi digital. Selanjutnya keenam ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kelompok kami dilakukan melalui teknik web scraping, yaitu proses otomatisasi pengambilan data dari media sosial Twitter atau X. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses ribuan data publik secara cepat dan sistematis berdasarkan kriteria tertentu, seperti penggunaan tagar atau hashtag, kata kunci, atau akun pengguna. Web scraping dipilih karena media sosial Twitter atau X merupakan ruang digital yang sangat aktif digunakan dalam diskusi politik, penyebaran informasi, maupun mobilisasi opini publik. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengakses data yang bersifat real-time dan berbasis konteks sosial aktual yang sedang berkembang. Pengambilan data dilakukan menggunakan library Python seperti SNScrape dan Tweepy yang mampu mengumpulkan data dari tweet publik tanpa memerlukan autentikasi API secara kompleks. Data yang dikumpulkan meliputi teks tweet, nama pengguna atau username, tanggal unggahan, jumlah like, jumlah retweet, dan URL tweet. Selain itu, metadata seperti status verifikasi akun, jumlah pengikut, dan interaksi antar akun melalui reply, mention, dan retweet juga diambil untuk keperluan analisis jaringan sosial. Sampel tweet yang dianalisis diambil dari isu-isu politik yang viral dalam kurun waktu tertentu. Dengan fokus pada tweet yang memiliki tingkat engagement tinggi sebagai indikator sebaran opini publik yang luas, keunggulan dari teknik web scraping adalah kemampuannya dalam mengumpulkan data dalam jumlah besar dan akurat berdasarkan parameter yang ditentukan. Hal ini memungkinkan analisis kuantitatif terhadap pola penyebaran informasi, sentimen pengguna, dan keterlibatan masyarakat dalam wacana politik digital. Selain itu, data hasil scraping ini akan dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan naratif dan visualisasi seperti word cloud untuk tema yang dominan, grafik interaksi, likes versus retweet, serta pemetaan jaringan akun menggunakan tools seperti Gephi atau Network X. Dengan demikian, teknik ini tidak hanya memberikan gambaran statistik, tetapi juga mampu mengungkap pola komunikasi, struktur narasi, hingga potensi terbentuknya echo chamber dan filter bubble dalam perbincangan politik dan di media sosial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tinjauan pustaka atau yang sering dikenal literatur review merupakan kegiatan menelaah dan mengkaji kembali berbagai literatur yang telah diterbitkan oleh akademisi maupun peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam proses penelitian, baik sebelum, saat, ataupun sesudah penelitian dilakukan, tinjauan pustaka menjadi bagian penting, terutama dalam penyusunan proposal penelitian maupun laporan hasil penelitian. Penyusunan tinjauan pustaka bertujuan untuk merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai topik atau permasalahan yang akan dikaji serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penelitian tersebut. Tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan ringkasan dari berbagai literatur yang telah ditelaah, tetapi juga harus mampu memaparkan tema utama serta mengidentifikasi perkembangan teori yang relevan. Oleh karena itu, dalam penyusunan tinjauan pustaka, seorang peneliti tidak hanya mencantumkan daftar publikasi yang berkaitan, tetapi juga melakukan sintesis dan evaluasi terhadap berbagai penelitian tersebut agar sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, tinjauan pustaka berperan dalam mengintegrasi berbagai temuan penelitian sebelumnya, mengkritisi hasil penelitian yang telah ada, menjembatani berbagai bidang kajian tersebut, serta mengidentifikasi isu-isu utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Ya, selanjutnya itu ada
analisis naratif yang dimana menurut Webster dan Mentrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Lalu juga pada Bandi Basro pada bukunya mentuturkan atau menjelaskan penelitian narasi berfokus pada sebuah kejadian atau episode yang telah terjadi pada kehidupan seseorang. Penelitian naratif ini berfokus pada bagian-bagian kecil tersebut dan biasanya itu tidak melibatkan keseluruhan kehidupan seseorang tersebut. Ciri uniknya itu adalah berkonsentrasi pada pengalaman seseorang, lalu pemahaman masa lalu individu tersebut baik masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu juga ada proses penceritaan kembali dan adanya kolaborasi dengan partisipan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa analisis naratif adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada cerita atau narasi yang disampaikan oleh individu tentang pengalaman hidup mereka. Metode penelitian ini menekankan bagaimana seseorang membangun makna dan dari peristiwa yang di dalamnya melalui cerita, serta bagaimana identitas, nilai, dan pandangan hidup mereka tercermin dalam narasi tersebut. Tujuan kami memilih analisis naratif itu ada sebagai basis dari metodologi ini karena berbagai unggahan konten pada platform Twitter biasanya menjadi salah satu cara seseorang untuk menyampaikan opininya. Opini yang hadir tentu beragam, random, dan juga tidak bisa terprediksi, namun tweet yang populer baik dari jumlah pembaca atau jumlah orang yang menyukainya memiliki kecenderungan terhadap sebuah pihak dalam sebuah diskusi. Hal ini dikarenakan pembaca biasanya mengikuti topik diskusi tweet tersebut berkat algoritma yang menyuguhi pengguna sesuai dengan preferensinya. Tweet yang disukai banyak orang biasanya mempertegas opini populer, sedangkan tweet yang populer tapi tidak disukai biasanya melawan opini populer, memancing lebih banyak tweet respon lainnya. Hal-hal tersebut itulah yang merupakan gambaran umum dari interaksi di Twitter, namun sudah jelas bahwa dari tweet-tweet tersebut kita dapat memahami identitas, sudut pandang, dan bahkan motivasi seorang terhadap sebuah isu. Tweet dan interaksi tersebut dapat kita artikan sebagai sebuah cara seseorang untuk menyampaikan opini, pengalaman, atau pemandangan hidupnya untuk yang mungkin dapat mempengaruhi oleh sebuah narasi yang ia ketahui. Jadi dapat diartikan juga bahwa tweet dan interaksi tersebut sebagai catatan kecil yang mencipratan seseorang sehingga analisis naratif cocok menjadi basis dari penelitian kami ini. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadila yang akan melanjutkan pembahasan presentasi kelompok kami, di mana saya sendiri mendapatkan bagian untuk mempresentasikan pada tinjauan pustaka, tepatnya nomor 2 pengaruh media sosial dan nomor 3 dampak media sosial. Oke, mari kita mulai dengan membahas pengaruh media sosial terhadap opini publik dan partisipasi politik. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi fokus utama penelitian karena kemampuannya yang luar biasa dalam membentuk opini publik. Mengapa demikian? Media sosial berfungsi sebagai saluran komunikasi yang memungkinkan individu atau kelompok berbagi informasi secara cepat dan luas. Bayangkan saja, dalam hitungan detik, sebuah tweet atau postingan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Inilah yang membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat dibandingkan media konvensional. Yang menarik adalah bagaimana hal ini mempengaruhi cara pandang masyarakat dan membentuk persepsi publik yang kuat, terutama dalam isu-isu politik. Pengguna media sosial seringkali terlibat aktif dalam diskusi yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah. Namun di sini kita menemukan tantangan yang serius. Media sosial juga menghadirkan masalah disinformasi atau misinformasi dan polarisasi opini. Banyak pengguna yang menerima informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya atau tidak melakukan cross check gitu. Apakah berita ini atau postingan ini benar atau salah gitu. Akibatnya terbentuk opini berdasarkan fakta yang tidak akurat. Penelitian menunjukkan fakta yang menarik.
penggunaan media sosial dalam kampanye politik memang dapat meningkatkan partisipasi, tetapi juga bisa berpotensi merusak citra kandidat jika pesan politik tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima melalui media sosial. Oke, jadi itu adalah untuk pengaruh media sosial. Selanjutnya kita masuk ke dampak media sosial. Jadi kita akan membahasnya secara keseluruhan, di mana media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Platform-platform ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berkomunikasi lintas jarak, dan membangun identitas digital. Nah, dampak ini tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya. Mari kita lihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, dalam aspek ekonomi, banyak pelaku usaha kecil yang memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa perlu modal besar atau advertisasi gitu. Nah, ini adalah revolusi dalam dunia bisnis. Kedua, dalam bidang pendidikan, di mana guru dan pelajar kini dapat berinteraksi dan berbagi materi secara lebih fleksibel. Jadi, jika ada yang perlu ditanyakan, pengguna bisa mengirimkan komentar dalam postingan. Lalu sang kreator akan membalas komentar tersebut. Nah, yang ketiga, media sosial juga memfasilitasi aktivisme sosial dan memungkinkan gerakan-gerakan sosial untuk berkembang lebih cepat. Nah, selanjutnya, di balik manfaat-manfaat tersebut, media sosial juga membawa berbagai dampak negatif yang tidak bisa kita abaikan. Pertama, masalah ketergantungan atau kecanduan. Jadi media sosial ini bisa menyebabkan rasa adiktif. Hal ini ditandai dengan kebutuhan terus-menerus untuk memeriksa notifikasi atau scrolling for you page atau timeline gitu. Lalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan merasa gelisah ketika tidak mengakses media sosial secara rutin gitu. Nah, terdapat sebuah penelitian yaitu Andreessen menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang kompulsif dapat mengganggu kehidupan sosial dan psikologis penggunanya. Kedua, dampak terhadap kesehatan mental, di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan kesepian, cemas atau anxiety, hingga depresi, terutama pada kalangan-kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial akibat konten-konten idealisasi yang menciptakan ekspektasi tidak realistis, tidak sesuai kenyataan yang mereka mau. Nah, yang ketiga, dampak ini sangat relevan dengan penelitian kita, di mana media sosial menjadi sarana penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, terdapat studi dari Alcots dan Genskow menunjukkan bahwa berita palsu yang tersebar di media sosial selama pemilu Amerika Serikat tahun 2016 memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan pilihan politik masyarakat. Nah, lalu apa solusi dan rekomendasinya? Dari analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa literasi digital yang baik menjadi kunci utama, yaitu pengguna harus mampu memilah informasi dengan kritis, ya harus kritis, memahami etika dalam berinteraksi digital atau jadi maksudnya saat mereka berdebat dengan orang lain di media sosial, lalu mengelola waktu dan emosi saat menggunakan media sosial. Nah, dengan hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Oke, jadi dari pembahasan tentang pengaruh dan dampak media sosial ini, kita dapat melihat bahwa media sosial adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar untuk partisipasi politik yang lebih inklusif, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terkait disinformasi atau misinformasi dan polarisasi. Nah, pemahaman ini akan menjadi dasar penting untuk analisis selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi itulah adalah pembahasan untuk bagian saya. Eh, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang aktivisme digital, yang mana aktivisme digital ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dan sosial yang sangat relevan di era media sosial saat ini. Jadi,
aktivisme digital adalah bentuk mobilisasi efektif, kolektif, yang dilakukan melalui media digital, terutama media sosial seperti Instagram, Twitter, atau yang sekarang menjadi X, dan TikTok. Nah, menurut Bennett dan Segerberg pada tahun 2021, eh, mereka menyampaikan ini adalah pola baru dalam mengorganisir aksi secara cepat dan luas tanpa tergantung pada struktur organisasi tradisional. Yang artinya siapapun bisa dari manapun bisa menyuarakan pendapat dan ikut berkontribusi pada gerakan sosial hanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Lalu, eh, media sosial juga menjadi sarana utama dalam aktivitas aktivisme digital. Platform seperti Twitter atau X, Instagram, dan TikTok memungkinkan pesan-pesan sosial dan politik tersebar dengan cepat, bahkan bisa menjadi viral. Seperti di sini contohnya itu kabur aja dulu, hashtag tolak RUU TNI, dan hashtag Indonesia Gelap. Itu untuk di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada, seperti di Amerika ada Black Lives Matter. Yang mana hal ini tuh menunjukkan kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan kebijakan. Lalu aktivisme digital ini juga memiliki kelebihan dan tentu saja memiliki tantangan. Nah, menurut Tufekci pada tahun 2021, kelebihan dari aktivisme digital adalah efisiensi dalam penyebaran informasi dan kemampuan mengorganisasi aksi tanpa memerlukan biaya yang besar. Namun, ada juga tantangannya seperti selektivism, yang mana selektivism itu keterlibatan yang dangkal. Jadi hanya ikut-ikutan aja, nggak ngerti apa itu masalahnya, nggak ngerti apa yang harus didemokan, tapi dia asal posting aja gitu, tanpa tindakan nyata juga. Jadi efektivitas aktivisme digital saat ini sangat tergantung pada seberapa besar keterlibatan aktif dari masyarakat. Dan mungkin aktivisme digital memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi politik. Ia menjadi jembatan antara kesadaran terhadap isu dan tindakan kolektif. Di era digital ini, inilah salah satu wujud nyata transformasi demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan cepat dalam respon dinamika sosial politik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari aktivisme digital ini, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dalam politik menjadi sangat penting, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi aktif warga negara dalam menentukan kebijakan publik menunjukkan kesadaran mereka akan hak dan kewajiban politik serta kepedulian terhadap jalan pemerintahan. Masyarakat dapat terlibat dengan cara berpartisipasi dalam organisasi politik, pemilu, atau aksi sosial yang bertujuan untuk mendorong perubahan. Tanpa partisipasi masyarakat, demokrasi akan melemah karena keputusan hanya diambil oleh segelintir elit. Di era digital, media sosial menjadi ruang baru yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berorganisasi, dan bermobilisasi diri secara politik di luar struktur formal. Contoh nyata keterlibatan masyarakat melalui media sosial adalah gerakan Tolak RUU TNI yang menunjukkan bagaimana platform digital dapat digunakan untuk mobilisasi politik. Namun, ada tantangan seperti selektivism, yaitu partisipasi simbolis yang tidak diikuti tindakan nyata. Karenanya, aksi langsung menjadi penting dalam memaksimalkan upaya digital agar keterlibatan politik menjadi lebih substansial. Selain itu, di Jepang, media sosial berperan penting dalam mobilisasi politik kaum muda melalui kelompok seperti SILD, yaitu Student Emergency Action for Liberal Democracy. Pada 2015,
mahasiswa di Tokyo menggunakan Twitter untuk mengorganisasi demonstrasi menentang rancangan undang-undang kebijakan keamanan yang dianggap kontroversial. Demonstrasi yang berulang kali di depan parlemen ini berhasil menarik puluhan ribu orang yang dari berbagai usia, menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat efektif dalam menggalang dukungan politik. Contoh lain datang dari Amerika Serikat yang gerakan Black Lives Matter yang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan mengorganisasi aksi protes melawan ketidakadilan rasial. Meski media sosial membuka peluang lebar, ada resiko disinformasi dan polarisasi opini. Banyak pengguna penerima informasi tanpa verifikasi, sehingga opini terbentuk berdasarkan fakta yang tidak akurat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik memang dapat meningkatkan partisipasi, tetapi pengelolaan pesan yang buruk bisa merusak citra kandidat. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam politik melalui media sosial menandai perubahan besar dalam interaksi dengan isu politik. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di berbagai lapisan masyarakat. Yang keenam di sini ada partisipan politik. Merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Sebuah karya ditulis oleh Almond dan Verba pada tahun 1963 yang berjudul The Civic Culture, menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menyumbang suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, menyuarakan pendapat, atau bahkan melakukan protes. Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua utama, yaitu partisipasi konvensional seperti pemilu atau petisi. Dan di era digital ini, konsep partisipasi politik mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Media sosial telah berubah lanskap partisipasi politik dengan menciptakan ruang baru bagi warganet untuk terlibat dalam diskusi bertema politik. Dalam konteks berpolitik di Indonesia, partisipasi politik melalui media sosial juga memicu perkembangan signifikan. Media sosial telah berkembang menjadi salah satu instrumen paling penting dalam berkampanye dan mobilisasi masyarakat, khususnya dalam konteks pemilu dan isu-isu nasional. Peran influencer politik dan buzzer serta sistem algoritma platform media sosial sangat signifikan dalam membentuk opini publik secara cepat dan masif. Akan tetapi, dinamika dalam berpolitik akan selalu ada, menimbulkan kekhawatiran terkait objektivitas informasi yang beredar. Partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Studi mengenai partisipasi politik di media sosial harus mempertimbangkan kompleksitas interaksi digital, dinamika algoritmik, serta aspek sosial seperti literasi digital dan keterlibatan warga dalam demokrasi online. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konteks dan konsep dari opini publik. Jadi, apa sih opini publik itu? Opini publik sederhananya adalah sikap atau pandangan bersama dari masyarakat terhadap isu-isu yang sedang berkembang di ruang publik. Opini ini bukan cuma terbentuk dari pendapat 1-2 orang aja, tetapi merupakan hasil dari banyak interaksi, diskusi, dan persepsi bersama tentang hal-hal yang dianggap penting oleh banyak orang. Kalau dulu opini publik biasanya terbentuk lewat obrolan langsung, media cetak atau televisi, sekarang di era digital, media sosial jadi tempat utama buat orang bertukar pikiran, berdiskusi, bahkan membentuk pandangan kolektif terhadap suatu isu. Hal ini biasanya dilakuin lewat postingan, komentar, bahkan thread dan video pendek. Melalui media seperti itulah kini pandangan masyarakat bisa terbentuk dengan cepat dan meluas. Namun, di balik cepatnya informasi ini dapat tersebar, media sosial juga membentuk atau membawa banyak faktor yang mempengaruhi opini publik.
Salah satunya adalah algoritma, viralitas konten, dan tingkat keterlibatan digital. Faktor-faktor ini yang membuat opini publik di media sosial bisa berubah sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam atau hari. Tapi, sayangnya, nggak semua informasi yang viral itu akurat. Banyak opini yang dibangun bukan berdasarkan fakta, tapi lebih karena emosi, pandangan pribadi, framing tertentu, atau bahkan hoax. Hal ini menjadi penting karena seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, partisipasi politik masyarakat juga ikut berubah. Orang-orang yang dulu mungkin nggak terlalu aktif dalam politik, sekarang jadi lebih mudah terlibat. Mereka nggak cuma ikut pemilu, tapi juga aktif dalam gerakan sosial, menyuarakan pendapat, bahkan ikut mengawasi kebijakan pemerintah lewat media sosial. Namun di balik itu semua, ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu groupthink. Apa itu? Groupthink terjadi ketika dalam satu kelompok orang cenderung mengikuti pendapat mayoritas tanpa memikirkan perspektif lain. Akibatnya, kita yang terlibat dalam kelompok tersebut terjebak dalam pola pikir yang sempit, di mana hanya suara yang sependapat dengan kita yang didengar atau kita anggap sependapat, dan perspektif yang berbeda seringkali dianggap sepele. Contoh yang sangat relevan dengan groupthink ini bisa kita lihat dalam fenomena saat ini, yaitu terkait pilihan politik di media sosial, khususnya dalam pemilu, di mana seringkali orang-orang dalam suatu kelompok atau komunitas akan memvalidasi dan memperkuat pendapat yang sejalan dengan mereka saja, sedangkan pendapat yang berbeda justru dikucilkan atau bahkan dihina. Hal ini memunculkan polarisasi yang makin terlihat jelas dalam masyarakat, di mana masing-masing pihak merasa bahwa hanya mereka yang benar tanpa mempertimbangkan argumentasi dari pihak lain. Kita bisa lihat fenomena ini dalam beberapa perdebatan politik yang sering muncul di Twitter, Facebook, atau bahkan TikTok. Misalnya ketika orang cenderung hanya berdiskusi dengan mereka yang memiliki pandangan yang sama. Seringkali komentar atau opini yang bertentangan langsung diblokir atau dikesampingkan tanpa ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Fenomena ini mengarah pada terciptanya echo chambers atau ruang gema di mana orang-orang hanya mendengar dan menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka aja. Padahal, hal ini sangat berbahaya karena menghalangi kita untuk melihat berbagai sudut pandang yang lebih luas. Hal ini akan sangat merugikan bagaimana terjalaninya demokrasi di negara kita, karena demokrasi yang sehat itu seharusnya memerlukan adanya dialog terbuka antar berbagai pihak, bukan sekadar memperkuat pendapat yang sama-sama kita percayai. Jadi meskipun media sosial bisa jadi alat yang sangat kuat untuk menyuarakan pendapat dan membentuk opini publik, kita harus bijak dalam menggunakannya. Groupthink yang terjadi di media sosial bisa membatasi wawasan kita dalam bentuk kita terjebak dalam bubble yang sempit. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa dialog yang terjadi di media sosial tidak hanya mengarah pada penguatan pendapat yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang bagi perspektif yang berbeda. Sebab opini publik yang sehat itu terbentuk dari keterlibatan aktif, dialog terbuka, dan yang lebih penting, verifikasi informasi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena viral atau karena informasi itu sejalan dengan pendapat kita atau pandangan kita. Dalam konteks demokrasi, keberagaman pendapat adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan bukan malah dipertentangkan. Jadi meskipun media sosial memberikan ruang untuk opini publik berkembang dengan cepat, kita juga harus lebih bijak dalam menggunakannya. Demokrasi yang sehat itu akan terbangun ketika kita semua sebagai masyarakat bersedia mendengarkan berbagai sudut pandang, berkomunikasi dengan baik, dan memastikan informasi yang kita sebarkan itu benar dan berdasarkan fakta. Demikian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tinjauan pustaka mengenai era digital. Langsung saja, era digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berpartisipasi dalam politik. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi menyebar dengan cepat ke banyak orang. Namun, di balik manfaatnya muncul tantangan baru yang perlu kita pahami. Sekarang, siapapun bisa dengan mudah mengakses berita terbaru kapan saja. Media sosial memberi kesempatan bagi masyarakat biasa untuk ikut berdiskusi tentang politik atau memulai gerakan sosial. Contoh nyatanya adalah tagar tolak RUU yang pernah viral dan berhasil menyatukan banyak suara. Namun, era digital juga membawa masalah. Banyak informasi palsu atau hoaks yang beredar dan bisa menyesatkan publik.
Media sosial juga punya kecenderungan hanya menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita. Akibatnya kita mungkin terjebak dalam gelembung informasi yang membuat kita hanya melihat satu sisi persoalan. Fenomena ini disebut filter bubble atau echo chamber yang bisa memperlebar perbedaan pendapat di masyarakat. Peran orang-orang berpengaruh, influencer dan buzzer politik semakin kuat di dunia digital. Mereka bisa membentuk opini publik dengan mudah, sementara buzzer seringkali menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Hal ini membuat kita harus waspada terhadap informasi yang beredar. Kunci menghadapi tantangan ini adalah literasi digital. Kita perlu belajar memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari hoax dan lebih bijak dalam menanggapi isu-isu politik. Era digital memang membuka peluang besar untuk partisipasi politik yang lebih luas. Namun di saat yang sama, kita harus menyadari resikonya. Bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mencari informasi dari sumber terpercaya adalah cara terbaik untuk menghadapi era digital. Oke, mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap opini publik dan partisipasi publik. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan konten naratif yang tersebar secara luas di media sosial, sekaligus ingin melihat bagaimana narasi tersebut diterima dan tersebar di tengah masyarakat melalui indikator keterlibatan digital atau engagement. Pertama-tama di sini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui proses web scraping dari platform Twitter atau X menggunakan library Python Script, di mana platform ini dipilih karena sering digunakan dalam percakapan politik dan kampanye sosial digital, serta menyediakan data yang bersifat terbuka untuk dianalisis. Data yang diambil difokuskan pada hashtag atau tagar populer yang memiliki muatan politik seperti hashtag Indonesia Gelap dan hashtag Tolak RUU TNI yang mencerminkan gerakan atau kritik terhadap kebijakan tertentu. Hashtag ini dipilih secara purposif karena telah menjadi pusat perbincangan digital di mana momen-momen tertentu yang memicu opini publik. Informasi yang dikumpulkan meliputi teks tweet atau isi konten, yang kedua ada nama pengguna atau username, kemudian tanggal unggahan, dan jumlah likes dan retweet, dan yang terakhir ada URL tweetnya. Kemudian, fokus pengambilan data diarahkan pada tweet dengan tingkat engagement tinggi, karena tweet-tweet ini dianggap memiliki potensi pengaruh terhadap pembentukan opini publik secara lebih luas. Yang kedua ada teknik analisis data, di mana analisis dilakukan dalam dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu analisis kualitatif dengan menelaah isi pesan tweet. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam tweet yang dikumpulkan. Analisis difokuskan pada bagaimana opini, kritik, seruan aksi, atau narasi tertentu dikonstruksikan dalam bentuk teks. Melalui proses thematic coding, tweet dikategorikan berdasarkan tema dominan seperti kritik retweet, like menunjukkan bentuk apresiasi atau persetujuan, sedangkan retweet menandakan penyebaran narasi lebih lanjut. Analisis ini dilakukan dengan melihat jumlah engagement seperti indikator kekuatan penyebaran narasi, akun dengan engagement tertinggi atau top influencer, dan perbandingan engagement antar teman atau isu. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana opini yang muncul di media sosial mendapatkan respon dan berpotensi mempengaruhi opini publik secara luas. Dan yang ketiga ada validitas dan keterbatasan. Untuk menjaga validitas, hasil dari kedua analisis dibandingkan dengan sumber eksternal seperti pemberitaan media massa atau survei opini publik. Ini dilakukan agar data yang dikumpulkan tidak hanya mewakili narasi digital, tetapi juga memiliki relevansi dengan konteks sosial yang sedang berlangsung. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, hanya menganalisis tweet publik, tidak mencakup interaksi tertutup seperti mata guru privat. Tidak menggunakan analisis sentimen otomatis karena keterbatasan teknis dan tidak melibatkan pemetaan jaringan sosial
atau network analysis secara mendalam. Dan yang terakhir ada visualisasi hasil, di mana untuk memperkuat temuan ini, hasil analisis akan divisualisasikan dalam bentuk word cloud untuk menggambarkan kata-kata atau topik yang paling sering muncul, dan juga graphic engagement berupa likes dan retweet untuk melihat tweet yang paling berpengaruh. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan tajam mengenai bagaimana media sosial melalui tweet dan engagementnya menjadi medium penting dalam membentuk opini publik masyarakat di era digital. Baik, terima kasih untuk rekan saya atas kesempatannya. Saya Rafiki Andra Tereski dengan NIM 33372200052. Saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Oke, jadi pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada 3 metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, ketiga metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persepsi masyarakat terhadap pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik di era digital. Untuk ketiga metode tersebut, yang pertama ini adalah wawancara. Jadi dalam penelitian ini, metode yang kami gunakan itu adalah wawancara tidak langsung. Untuk bagian wawancara menggunakan platform digital seperti kuesioner dengan Google Form yang kemudian dibagikan melalui media sosial. Dalam kelompok kami membagikannya di WhatsApp untuk mendapatkan beberapa responden, sehingga responden dapat menjawab pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Nah, di sini ada penjabaran mengenai kuesionernya. Yang pertama itu adalah penilaian terhadap kredibilitas informasi politik. Nah, untuk pertanyaannya bisa dilihat di sini dengan jawaban-jawabannya juga. Jadi kebanyakan responden ini menilai kredibilitas informasi politik di media sosial online dengan cara memeriksa sumbernya terlebih dahulu, terutama apakah informasi tersebut berasal dari media resmi atau akun yang kredibel. Nah, responden pada umumnya ini tidak langsung percaya dengan judul dan cenderung melakukan pengecekan ulang, baik dengan membandingkan informasi tertentu dengan berita dari media mainstream, menggunakan situs cek fakta, maupun melakukan pencarian lebih lanjut di internet atau mesin pencari. Mereka juga menyebutkan untuk membaca dan mendalami informasi yang disajikan secara keseluruhan. Kemudian juga ada responden yang berdiskusi dengan orang terdekat seperti teman, keluarga, atau bahkan pasangan untuk memastikan kebenaran informasi yang dilihatnya. Nah, secara garis besar, para responden ini memiliki pendekatan yang cukup berhati-hati, kritis, dan juga mempertimbangkan berbagai sumber dan faktor sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi politik yang ditemui di media sosial. Ini untuk pertanyaannya tadi. Kemudian ada butir pertanyaan kedua, yaitu tentang respons terhadap berita viral. Jadi respondennya ini banyak yang mensikapi berita viral dengan pendekatan yang mirip seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu kritis dan berhati-hati. Kebanyakan dari mereka ini menyatakan bahwa viral atau tidaknya berita bukanlah tolak ukur pentingnya suatu berita tersebut. Responden menyebutkan potensi berita viral ini dikarenakan oleh sifatnya yang kontroversial, sensasional, atau hanya dibuat untuk menarik perhatian, sehingga informasi penting yang terkandung relatif minim. Oleh karena itu, mereka cenderung melakukan verifikasi atau validasi terlebih dahulu sebelum mempercayai dan menanggapi berita tersebut. Nah, beberapa responden juga menyatakan bahwa mereka tidak terlalu mengikuti berita viral, kecuali jika topiknya dianggap relevan atau berdampak besar, seperti isu politik atau sosial. Secara umum, responden menunjuk sikap selektif dalam menilai berita viral dan tidak menelannya secara mentah-mentah. Bisa dilihat di sini pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapi berita yang viral di media sosial? Apakah viral berarti penting dan atau benar menurut Anda? Selanjutnya ke butir pertanyaan ketiga, ini penyebaran informasi tidak benar atau tidak lanjut. Jadi mayoritas responden di penelitian kami mengaku bahwa mereka belum pernah membagikan informasi yang tidak benar di media sosial. Ada responden yang menyatakan bahwa dia akan melakukan pengecekan ulang dan berpikir 2 kali apabila informasi simpang siur. Namun ada juga beberapa responden mengaku pernah menyebarkan informasi yang ternyata keliru. Setelah menyadarinya, mereka mengambil beberapa tindakan, yaitu antara lain menghapus postingan, menarik kembali pesan atau dilakukan dengan unsend, kemudian memberikan klarifikasi atau mengingatkan orang lain agar tidak ikut menyebarkan informasi tersebut. Aksi tersebut juga disebutkan oleh responden yang belum pernah menyebarkan informasi tidak benar. Jadi yang belum pernah menyebarkan juga mereka mengatakan bahwa aksi-aksi ini adalah yang akan mereka lakukan jika mereka menyebarkan informasi yang tidak benar. Di sini ada pertanyaannya, yaitu pernahkah Anda membagikan informasi di media sosial yang ternyata tidak benar? Apa yang Anda lakukan setelah mengetahuinya? Untuk respon dari responden bisa dilihat.
Kemudian yang keempat ada netralitas informasi di media sosial. Nah, untuk poin keempat ini, sentimen yang disampaikan oleh responden ini kebanyakan berpendapat bahwa memang media sosial ini cenderung menyajikan informasi yang memihak, tergantung pada pihak yang menyebarkannya. Informasi dari akun-akun tertentu seperti buzzer atau pendukung kelompok tertentu sering dianggap tidak netral. Meski begitu, ada juga yang menyebutkan bahwa akun berita atau akun bisa menyajikan informasi secara lebih objektif. Beberapa responden mengakui bahwa bias di media sosial sempat memengaruhi pemandangan mereka terhadap suatu isu, terutama jika informasi yang tersebar hanya menampilkan satu sisi saja. Ada juga responden yang berfokus pada penyampaian informasi daripada pihak yang menyebarkannya. Kecenderungan informasi yang memihak ini biasanya juga menyebutkan suatu pihak yang ditargetkan. Beberapa responden menyatakan tetap berusaha bersikap netral, apalagi informasi yang diterima juga mereka anggap sebagai netral. Namun, ada juga responden yang menyatakan bahwa kenetralan ini tidak dapat dinyatakan secara penuh karena pada akhirnya akan berpihak kepada suatu pihak. Oke, di sini bisa lihat pertanyaannya, menurut Anda apakah media sosial biasanya menyajikan informasi secara netral atau cenderung memihak? Apakah hal tersebut pernah memengaruhi pandangan atau sikap Anda terhadap suatu isu? Untuk jawabannya bisa dilihat lagi. Kemudian masuk ke poin E yang kelima. Di sini media sosial sebagai ruang diskusi politik. Jadi sebagian responden ini menilai bahwa media sosial merupakan tempat yang cocok untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik atau publik tersebut. Nah, mereka ini menyampaikan bahwa media sosial memungkinkan opini dan informasi menyebar dengan cepat dan luas. Selain itu, sosial media juga dapat mempertemukan individu dari berbagai latar belakang, sehingga hal tersebut ini membuka kesempatan untuk bertukar pikiran dari beragam sudut pandang. Media sosial juga dinilai sebagai sarana yang efisien untuk menyalurkan aspirasi, memicu perhatian publik, sehingga mendorong respon dari pihak berwenang. Namun responden juga memberikan catatan bahwa efektivitas diskusi di media sosial sangat bergantung pada sikap penggunanya. Diskusi bisa menjadi tidak sehat jika disertai pemaksaan pendapat, ujaran kebencian, atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak netral, ini seperti buzzer. Ataupun responden yang tidak menyetujui bahwa media sosial menjadi tempat yang cocok untuk berdiskusi dengan beralasan bahwa pembicaraan secara langsung ini jauh lebih baik. Bisa dilihat di sini untuk pertanyaannya, yaitu menurut Anda apakah media sosial merupakan tempat yang cocok untuk atau tidak untuk berdiskusi dengan tentang isu-isu publik atau politik. Mengapa demikian? Kebanyakan dari mereka berkata cocok, oke aja. Kemudian ada yang sangat cocok. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada peran media sosial dalam membentuk opini publik. Nah, mayoritas responden ini menilai bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik. Informasi yang disebarkan dengan cepat, interaksi intens antar pengguna, dan peran figur publik atau influencer menjadi faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya opini secara masif. Namun, responden juga menyadari bahwa kekuatan media sosial tersebut dapat menimbulkan efek negatif, terutama jika informasi yang disebarkan tidak valid atau mengandung unsur provokasi. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan informasi baik dari sisi individu maupun platform. Di sini bisa dilihat untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menilai peran media sosial dalam bentuk opini publik saat ini? Ada yang bilang sangat besar, kemudian sangat cocok, cukup signifikan, sangat penting, kemudian cukup baik, berperan karena bisa membuat topik cepat viral, dan lain sebagainya. Kemudian ada poin nomor G di sini, perubahan pandangan akibat informasi media sosial. Jadi beberapa dari responden ini mereka mengaku pernah mengalami perubahan pandangan terhadap isu tertentu setelah mendapatkan informasi dari media sosial. Perubahan ini umumnya terjadi setelah mereka menemukan konten yang bersifat edukatif, menyajikan data yang valid, atau memberikan sudut pandang baru yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Isu-isu yang paling banyak disebut antara lain adalah lingkungan, keadilan sosial, dan kebijakan publik. Di sisi lain, sebagian responden menyatakan tidak mudah terpengaruh karena cenderung mengandalkan sumber informasi resmi dan logika pribadi sebagai dasar pengambilan sikap. Di sini bisa dilihat, kami bertanya apakah Anda pernah mengubah pendapat tentang suatu isu karena informasi yang Anda lihat di media sosial. Bisa diceritakan contohnya. Sini ada beberapa yang dia tidak pernah, sepertinya tidak pernah. Nah, namun ada juga yang pernah. Dia ini menekankan bahwa yang dia lihat itu adalah sebuah konten yang edukatif dan memberikan dia informasi yang terbaru, informasi baru yang sebelumnya belum pernah dia dapat. Selanjutnya masuk ke poin H. Di sini pengaruh media sosial dibandingkan media tradisional. Jadi kebanyakan dari responden menilai bahwa media sosial memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan media
tradisional dalam membentuk pandangan politik. Hal ini dikarenakan oleh kecepatan akses, sifat interaktif, serta dominasi pengguna media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, sebagian kecil responden masih menganggap media tradisional seperti televisi dan surat kabar sebagai sumber informasi yang lebih terpercaya, terutama karena ada proses verifikasi yang ketat dan kualitas penyajian yang cenderung lebih netral. Bisa dilihat di sini kami bertanya, seberapa besar pengaruh media sosial dibandingkan media tradisional seperti TV atau koran dalam mempengaruhi pandangan politik Anda. Tidak ada sangat besar, 80%, sama-sama berpengaruh. Kemudian ada juga yang dia tidak terlalu berpengaruh karena mereka lebih percaya dengan kredibilitas yang ditayangkan di TV. Kemudian ada sangat besar, dan cukup besar juga. Oke, selanjutnya ini ada dampak media sosial terhadap polarisasi dan wawasan. Tanggapan responden terhadap dampak media sosial terhadap masyarakat menunjukkan dua sudut pandang berbeda. Di satu sisi, media sosial ini dianggap mampu memperluas wawasan karena memberikan kemudahan akses ke beragam informasi, opini, dan perspektif dari berbagai sumber yang sebelumnya sulit dijangkau melalui media konvensional. Tapi ada juga sisi lainnya, beberapa responden merasa bahwa media sosial justru lebih sering memperkuat perpecahan akibat terciptanya ruang gemak atau yang disebut juga dengan echo chamber dan penyebaran informasi yang provokatif. Kedua perspektif ini menggarisbawahi bahwa dampak media sosial sangat dipengaruhi oleh cara penggunaannya. Oleh karena itu, literasi digital, kesadaran kritis, dan kemampuan mengevaluasi informasi menjadi penting dalam menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan ruang diskusi publik. Di sini kami bertanya, menurut Anda, apakah media sosial lebih sering memperkuat perpecahan atau justru memperluas wawasan masyarakat? Mengapa? Ada yang bilang keduanya, juga ada dua-duanya, ada yang bilang tergantung dari isi postingan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada poin selanjutnya, yaitu saran untuk bijak menyikapi informasi di media sosial. Jadi mayoritas responden memberikan saran agar masyarakat dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Beberapa hal yang disarankan ini adalah pentingnya melakukan verifikasi sebelum share informasi tersebut. Kemudian ada juga menggunakan sumber yang kredibel serta tidak mudah terpancing atau tersulut oleh judul atau narasi yang provokatif. Nah, literasi digital disebut sebagai aspek penting yang perlu terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Selain itu juga, responden juga menekankan perlunya membangun budaya diskusi yang sehat, menghormati perbedaan pendapat, serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak turut serta menyebarkan hoax. Saran-saran ini mencerminkan tingginya kepedulian responden yang kami dapat terhadap dampak sosial dari penggunaan media sosial dan pentingnya membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Di sini bisa dilihat kami bertanya apakah ada saran untuk bisa lebih bijak. Di sini selalu cek kebenaran informasi, cross check, menyikapi baik dan buruknya, kemudian lebih bijak, selektif, yang mudah terpengaruh, lebih netral, sama si ada dana, ini mengomentari dengan masalah buzzer, kemudian ada yang bilang untuk membaca informasi secara lengkap terlebih dahulu. Nah, untuk bagian metode wawancara, butirnya tadi sudah dijelaskan. Saya akan berikan kesempatan untuk teman saya untuk menjelaskan bagian mengenai observasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada observasi. Di sini observasinya itu dilakukan dengan menganalisis terhadap 10 unggahan Twitter atau yang sekarang namanya udah berubah jadi X yang memiliki tingkat engagement yang tertinggi berdasarkan jumlah likes, retweets, dan komentar. Jadi unggahan tersebut itu diperoleh melalui proses web scraping dengan menggunakan kata kunci, hashtag atau tagar yang ramai digunakan dalam wacana publik digital seperti tolak UU TNI, cabut UU TNI, dan Indonesia gelap. Jadi ketiga hashtag ini merupakan bentuk representasi atas keresahan kolektif masyarakat terhadap kebijakan negara yang dianggap sedang adanya problematik. Observasi yang dilakukan itu berfokus untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan bentuk keterlibatan publik terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi observasi ini juga dilakukan terhadap 10 unggahan Twitter atau X itu yang dianggap paling populer berdasarkan parameter keterlibatan pengguna atau interaksi pengguna ya, yaitu jumlah likes, retweets, dan total engagement yang diperoleh. Jadi 10 unggahan ini tidak dipilih secara acak, melainkan melalui proses scraping yang sistematis dengan menggunakan kata kunci dan hashtag yang tengah ramai dibicarakan dalam ruang publik digital. Jadi beberapa hashtag yang menjadi acuan utama antara lain seperti tadi itu ada tolak UU TNI, cabut UU TNI, dan tolak RUU Polri yang semuanya itu berkaitan dengan isu-isu politik
dan kebijakan negara yang kontroversial. Fokus utamanya dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi pola narasi yang muncul, sebagaimana sentimen kolektif terbentuk, serta bentuk-bentuk keterlibatan digital masyarakat terhadap wacana-wacana sosial politik yang sedang berkembang secara dinamis di media sosial. Hasil observasi memperlihatkan bahwa unggahan yang mendapat respon tinggi dan dari pengguna-pengguna Twitter cenderung memiliki muatan naratif yang kuat dan emosional. Narasi tersebut umumnya berkisar pada isu keadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan ekspresi protes terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan rakyat. Akun-akun seperti @mirasahid dan @nakaharat Z menjadi contoh penting dalam fenomena ini. Jadi meski keduanya bukan tokoh formal atau pejabat publik, cuitan atau tweet mereka memperoleh ribuan likes dan retweets karena narasi yang mereka bangun terasa dekat dengan keresahan kolektif masyarakat nih. Jadi mereka itu mengangkat isu-isu seperti tindakan represif aparat keamanan, pembungkaman kritik melalui penghapusan karya seni, hingga kelambanan negara dalam menanggapi krisis-krisis sipil. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang penting bagi warga biasa untuk menyuarakan pandangan mereka dan mendapatkan dukungan luas secara digital. Fenomena keterlibatan digital ini mencerminkan adanya pergeseran bentuk partisipasi politik masyarakat. Bila sebelumnya partisipasi politik lebih banyak dilakukan melalui saluran formal seperti pemilu, diskusi, atau demonstrasi fisik, atau biasanya demo, kini bentuk partisipasi itu mengalami transformasi dalam ruangan virtual. Jadi likes dan retweets meskipun terlihat sebagai aktivitas sederhana, sebenarnya mencerminkan dukungan simbolik dan bentuk persetujuan terhadap suatu narasi atau sikap politik tertentu. Aktivitas digital ini menciptakan semacam solidaritas horizontal yang tidak bergantung pada struktur organisasi, melainkan tumbuh secara organik dari keterhubungan emosional dan ideologis antar pengguna media sosial. Dengan kata lain, media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas wacana yang kuat tanpa harus melewati jalur institusional. Selanjutnya itu media sosial dalam konteks ini juga berperan sebagai arena kontestasi wacana. Berbagai narasi saling bersaing untuk mendapatkan perhatian publik, dan yang paling resonan dengan pengalaman kolektif masyarakat cenderung lebih cepat tersebar. Proses ini menciptakan efek viralitas yang signifikan dan mampu mempengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat. Unggahan-unggahan yang berhasil mencapai tingkat engagement yang tinggi biasanya memiliki karakteristik tertentu, seperti penggunaan bahasa emosional, penyampaian informasi yang lugas, dan kejelasan dalam menyampaikan posisi politik. Faktor-faktor ini membuat sebuah cuitan atau tweet bukan hanya menjadi pernyataan pribadi, tapi juga simbol resistensi yang dapat diadopsi dan diperkuat oleh komunitas digital yang lebih luas. Yang terakhir Lebih yaitu jauh lagi, kesimpulan. observasi ini Penelitian ini memperlihatkan bahwa media sosial menyimpulkan bahwa bukan media hanya sosial sarana komunikasi, memiliki peran yang tapi sangat juga besar alat dalam produksi membentuk dan opini distribusi publik makna dan dalam mendorong ranah politik. partisipasi Dalam banyak politik kasus, masyarakat di era narasi digital. yang awalnya Platform dimulai oleh seperti satu Twitter, akun personal dapat Instagram, berkembang menjadi Facebook gerakan telah digital menjadi yang ruang melibatkan diskusi ribuan publik orang. yang efektif dan Misalnya, cepat dalam seruan untuk menyebarkan menolak informasi politik, undang-undang tertentu sekaligus dapat menjadi berubah alat menjadi tagar yang mobilisasi digunakan secara massa masif, dalam berbagai menciptakan isu. tekanan sosial terhadap publik. Melalui teknik web Hal ini menunjukkan scraping, bahwa kekuatan media observasi unggahan media terletak sosial, dan pada kemampuannya kuesioner untuk kepada menggabungkan ekspresi responden, personal dengan ditemukan agenda bahwa kolektif. mayoritas Proses masyarakat ini juga memang memperlihatkan bentuk baru dari memandang media demokrasi yang tidak sosial lagi sebagai bergantung pada sarana struktur formal, utama tetapi dalam mengakses dan terdesentralisasi melalui menyebarkan jaringan informasi digital yang politik. cair dan Namun, cepat merespon isu. Dengan penggunaan demikian, media sosial hasil juga memiliki observasi sisi terhadap negatif, 10 seperti unggahan penyebaran terpopuler ini hoaks, memberikan wawasan kemudian penting mengenai terbentuknya dinamika filter politik bubble, digital di dan Indonesia. Narasi sentimen echo kolektif dan pola chamber keterlibatan akibat politik di algoritma media serta sosial pengaruh besar dari mencerminkan buzzer bagaimana dan masyarakat influencer mengartikulasikan keresahan politik mereka terhadap yang kebijakan tidak negara. selalu Lebih dari itu, objektif. temuan ini juga Selain memperkuat itu, pemahaman tingkat bahwa media literasi sosial digital adalah medan masyarakat belum strategis dalam sepenuhnya pembentukan memadai opini untuk publik dan menghadapi resistensi derasnya sosial. arus Dalam informasi yang konteks ini, beredar. peran warga digital tidak Meskipun bisa lagi demikian, dipandang sebelah partisipasi mata. politik Mereka bukan melalui hanya media konsumen sosial informasi, telah tetapi berkembang juga secara produsen signifikan, wacana yang terlihat mampu dari mempengaruhi arah keterlibatan kebijakan dan masyarakat dalam perubahan kampanye sosial secara nyata. digital dan Namun, aksi kolektif meskipun media sosial berbasis membuka tagar. ruang partisipasi yang luas dan Berdasarkan cepat, temuan perlu tersebut, juga beberapa dicermati saran bahwa tidak juga semua penting narasi yang tersebar untuk dapat mencerminkan diajukan. kebenaran Pertama, atau masyarakat kepentingan umum publik perlu secara objektif. meningkatkan literasi Tingginya digital volume dengan cara informasi lebih yang kritis beredar dan serta menerima kecenderungan informasi serta algoritma media sosial memverifikasi yang kebenaran mengutamakan keterlibatan informasi tinggi sebelum atau high membagikannya. engagement dapat Masyarakat menyebabkan juga harus lebih bias bijak dalam dalam persebaran menggunakan informasi. media Narasi sosial yang sebagai alat provokatif atau partisipasi emosional politik seringkali yang lebih sehat, mudah viral bukan dibandingkan hanya dengan sekedar analisis tempat yang mendalam meluapkan dan emosi. faktual. Hal Kedua, ini membuka pemerintahan peluang dan bagi pembuat disinformasi atau kebijakan manipulasi perlu opini publik merancang yang dilakukan oleh regulasi yang aktor-aktor ketat dan tertentu. edukatif
dalam Ini mengatur bang penggunaan konteks media aktor atau sosial, aktris ya tuh. khususnya Jadi untuk kampanye baik ini politik, pun agar tidak individu, disalahgunakan untuk institusi, menyebarkan dan informasi yang palsu atau memanfaatkan dinamika manipulatif. digital untuk Ketiga, tujuan politik atau kalangan ideologis. akademisi Jadi karena itu, dan literasi peneliti digital itu menjadi penting sebagai diharapkan modal terus warga untuk menyaring mengembangkan informasi dan kajian membentuk opini secara kritis. Selain itu interdisipliner juga, dinamika ini terkait interaksi menantang cara politik kerja di media institusi formal digital seperti serta pemerintah, dampaknya media arus terhadap utama, demokrasi. dan lembaga legislatif Terakhir, dalam bagi menyampaikan aktivis dan kebijakan serta menjalin organisasi komunikasi dengan publik. sosial, Kecepatan penyebaran penting narasi untuk di media memanfaatkan sosial media menuntut sosial respon yang tidak sebagai hanya cepat, sarana tetapi edukasi juga politik tepat yang sasaran dan objektif komunikatif. dengan mendorong budaya Institusi diskusi yang yang lamban sehat, dan terbuka, membaca dan tren berbasis digital data atau yang gagal akurat. dalam merespon Upaya perasaan publik kolektif seringkali dari kehilangan seluruh kepercayaan elemen dan masyarakat legitimasinya diperlukan untuk di mata menciptakan masyarakat. ekosistem Sebaliknya, digital yang sehat, aktor non-formal yang partisipatif, mampu dan demokratis. mengartikulasikan aspirasi Sekian, publik terima melalui kasih. bahasa yang mudah dipahami dan resonan justru menjadi sumber pengaruh baru dalam diskursus politik. Dengan demikian, era digital menuntut adanya transformasi cara berkomunikasi. Dengan demikian, era digital menuntut adanya transformasi cara berkomunikasi dan berpartisipasi, baik dari pihak masyarakat maupun institusi negara. Sekian penjelasan dari observasi proyek kami. Selebihnya saya akan melanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, berikut ini adalah hasil dari dokumentasi dalam penelitian yang kami lakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil dari wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi berupa tangkapan layar, screenshot, unggahan media sosial, artikel daring, infografis, serta laporan resmi yang berkaitan dengan aktivitas politik di media sosial. Beberapa contoh dokumentasi yang dianalisis antara lain unggahan kampanye politik di Instagram dan Twitter. Hashtag populer seperti Tolak UU TNI, Cabut UU TNI, Tolak RUU Polri, dan Indonesia Gelap, serta video pendek edukatif mengenai partisipasi pemilu yang beredar di platform seperti TikTok dan YouTube. Melalui dokumentasi ini, terlihat bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga media utama dalam bentuk narasi politik di kalangan masyarakat. Gambar dan unggahan yang berisi pesan politik atau sosial dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, terutama generasi muda. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa media sosial digunakan oleh berbagai pihak, baik oleh lembaga pemerintah, tokoh politik, aktivis, maupun masyarakat umum, untuk mencurahkan opini dan menggalang dukungan. Selain itu, dokumentasi membuktikan adanya tren partisipasi digital melalui petisi online, kampanye virtual, dan ajakan untuk memilih dalam pemilu. Bukti visual ini memperkuat temuan bahwa partisipasi politik saat ini tidak lagi terbatas pada kegiatan fisik seperti demonstrasi atau pertemuan publik, melainkan juga meluas ke ranah digital yang lebih cepat dan luas dan interaktif. Dengan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas ini, peneliti dapat melakukan analisis visual dan naratif terhadap cara media sosial digunakan untuk membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik. Dokumentasi juga menjadi bukti konkret bahwa ruang digital telah menjadi arena baru dalam kehidupan demokrasi masyarakat. Selanjutnya ada beberapa hasil screenshot yang kami tangkap dari beberapa sumber. Bisa dilihat di sini ada beberapa berita, beberapa tweet, beberapa postingan-postingan terkait politik, terkait partisipasi politik dalam di negara Indonesia. Oke, sekian.
Ya baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.